Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati baik yang di tempat ini maupun yang streaming di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan saudara, kita sama-sama belajar dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kesanalah ya saudara-saudara, ada kesanalah artinya jangan salah kemana kita harus pergi ya saudara-saudara. Ketika kita mau mendapatkan keselamatan, ketika kita mau mendapatkan kekuatan, ketika kita mau mendapatkan apa yang kita rindukan, jangan salah cari nama Yesus Kristus Tuhan sebagai menara yang kuat ya saudara. Menara yang kuat itu tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, karena kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan perlindungan, di dalam nama Yesus kita akan mendapatkan keselamatan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada segalanya ya saudara-saudara. Kita belajar terus di dalam Filipi 2, dikatakan ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya saudara, nama Yesus, nama di atas segala nama. Biar nama Yesus, di dalam nama Yesus setiap apapun yang ada di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi itu bertekuk lutut. Artinya tunduk di dalam kuasa, otoritas kuasa nama Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Ada cerita di dalam firman Tuhan bagaimana Sadrak, Mesah dan Abednego ya saudara. Ketika itu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung. Dan semua yang ada di kerajaan Babel itu harus menyembah kepada patung itu. Ketika mereka mendengar aba-aba lewat bunyi-bunyian ya saudara. Kita baca di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 dan 18. Ketika Sadrak dan Abednego ini punya ketetapan hati untuk tidak menyembah kepada patung itu. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan
itu. Ini adalah ketetapan daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun katanya Allah yang kami sembah itu tidak menolong, tapi kami tetap tidak mau menyembah kepada patung itu, tapi kami mau menyembah hanya kepada nama Allah kami. Lanjut di ayat yang ke-23 sampai 28. Apa yang terjadi ya saudara? Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berbau apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah maupun manapun kecuali Allah mereka. Ini cerita ada di firman Tuhan. Bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego sekalipun masuk ke dalam dapur perapian ya saudara, yang 7 kali dipanaskan. Bahkan orang yang mengangkat mereka pun ikut terbakar. Mereka dimasukkan ke dapur perapian itu dengan terikat ya saudara-saudara. Tetapi nama Yesus yang mereka pertahankan, yang mereka sembah itu adalah nama yang dapat menyelamatkan Sadrah, Mesah, dan Abednego ya saudara. Jadi biar ini menjadi perenungan bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah saudara saya sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan, berlari dan mendapatkan selamat ya saudara. Ada cerita lagi di dalam Keluaran, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sampai waktunya tiba mereka pergi keluar dari tanah Mesir, tapi dikejar oleh pasukan Firaun ya saudara-saudara, dan mereka bersungut-sungut, lebih baik mati di Mesir daripada kita mati di padang gurun. Tapi kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang mereka pikirkan ya saudara. Tuhan sanggup membelah laut Teberau menjadi tanah yang kering. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Lanjut ya saudara, ayat 20 sampai 21. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut
dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu dan bangsa Israel bisa melewati laut terberau. Dan ketika tentara pasukan Mesir ada di tengah-tengah mengejar mereka di tengah-tengah laut itu kembali tertutup ya saudara, dan mereka mati binasa semuanya. Tuhan bisa mereka-reka ya saudara-saudara dengan berbagai kuasa otoritasnya untuk menolong setiap kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang benar itu harus mendapatkan keselamatan ya saudara. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita apapun hadapi ya saudara-saudara, tetap jangan salah cari nama, bukan yang daripada Tuhan, hanya nama Yesus. Pertolonganmu datang daripada Tuhan. Itu firman Tuhan katakan ya saudara. Ada satu ayat yang menjadi kekuatan saya ya saudara-saudara. Di minggu-minggu yang lalu saya ngadepi beberapa banyak sepertinya pergumulan buat saya. Tapi saya dapat ayat ini biar saya sharekan buat saudara. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tahan dulu ayat ini, jangan hilang dulu. Lihat, apabila saudara dan saya menyeberang melalui air, namanya menyeberang ya saudara, pasti basah ya, nggak ada kalau kecuali menyeberangnya pakai kapal ya saudara. Tapi tetap itu air kita seberangi, menyeberang melalui air, ada airnya ya saudara-saudara. Sekalipun kita pakai kapal, dikatakan aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, tetap ada airnya, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau sungainya deras ya saudara-saudara, janji Tuhan ini, pergumulan kita ini besar menurut ukuran kita. Janji Tuhan katakan engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, seperti tadi Sadrah, Mesah dan Abednego, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekalipun kita lewati api, kita lewati air, kita lewati sungai ya saudara-saudara, apapun itu pergumulan dalam hidup saudara dan saya, tapi Tuhan bilang jangan takut, karena ada jaminan Tuhan, ada perbedaan Tuhan buat setiap kita yang percaya dan mengejar nama Yesus di atas segala nama. Jangan mengandalkan nama lain, jangan menaruh harap kita kepada ilah-ilah lain, tapi harapkan kekuatan kita terus hanya kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan semua Alkitab bilang akan bertekuk lutut di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama, nama yang bisa mengatasi apapun yang ada di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi ya saudara. Itu biar termeterai dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita ini tetap punya pengharapan, tetap punya kekuatan, tetap terus punya hati yang percaya, tidak diombang-ambingkan sekalipun kita hadapi banyak pergumulan ya saudara. Tapi ujungnya
Tuhan yang akan memberikan saudara saya kemenangan, keselamatan bagian hidup saudara dan saya. Di dalam cerita daripada firman Tuhan ya saudara-saudara, ketika bangsa Israel pun mengalami kelaparan ya saudara-saudara. Tapi di tanah Goshen saudara-saudara, itu ada perbedaan buat bangsa Israel. Sekalipun di tengah-tengah bangsa Mesir, tapi Tuhan bisa memelihara bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan menjadi orang-orang yang dibedakan ya saudara. Sekalipun ada kelaparan, tetapi tetap perbedaan itu nyata. Tuhan membuat mereka dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun ada tulah di tengah bangsa Mesir, tapi Tuhan sanggup membedakan umat pilihannya di tanah Goshen ya saudara. Biar ini menjadi perenungan hidup saudara dan saya. Iya ya, saya ini punya nama Tuhan yang kuat, menara yang kuat, benteng perlindungan hidup saya, kekuatan saya. Tidak ada nama lain yang bisa membuat saudara dan saya ini menjadi tetap kuat selain nama Yesus. Andalkan, cari Tuhan, kekuatannya, cari yang ilahi, kejar Tuhan. Terus masukkan firman-firman Tuhan dalam hidup kita semuanya. Sehingga kita ini tidak tergoyahkan dengan apapun yang kita hadapi. Karena seringkali ya saudara-saudara, pergumulan itu menggoyahkan iman percaya kita. Tapi biarlah melalui firman pagi hari ini, nama Yesus menara yang kuat, kesanalah saudara dan saya berlari dan akan memperoleh selamat. Tuhan Yesus biarlah memberikan kemampuan untuk setiap kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Ayat Mazmur 91 ayat ke-14, seperti yang kita deklarasikan setiap pagi ya saudara-saudara. Sungguh hatinya, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian hidup saudara dan saya, lekatkan hati kita kepada Tuhan ya saudara-saudara. Kejar Tuhan, penuhi kita terus dengan kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan ilahi itu ya saudara-saudara yang sanggup tetap terus membuat kita tegak berdiri. Tidak akan tergoyahkan karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ketika kita melihat dalam terjemahan yang lain ya saudara-saudara, di Amsal 18 ayat 13 ini dikatakan, the character of God is a tower of strength, for the lover of God delight to run into his heart. Ya saudara-saudara, jadi karakternya Tuhan itu adalah menara yang kuat. Memang kehendak Tuhan itu menjadikan dia menara yang kuat. Menara tempat perlindungan saudara dan saya. Menara yang menyelamatkan. Menara yang selalu bisa memberikan kemampuan. Menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Apapun itu ya saudara-saudara, percayalah nama Yesus. Nama di atas segala nama yang akan membuat setiap apapun yang kita hadapi bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Saudara, bertekuk lutut artinya tunduk. Tunduk di dalam otoritas kuasa Tuhan. Biar sakit penyakit kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kebutuhan kita di dalam nama Yesus. Biar itu semua Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa mendapatkan apa yang daripada Tuhan ya saudara. Kita serahkan seluruh pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Kita serahkan dan kita
ini loh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya, biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang take over, Tuhan yang terus membuat saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang dibedakan. Cari hatinya, cari ya saudara-saudara, dikatakan delight, apa itu tadi dikatakan bahwa delight to run into his heart ya saudara-saudara. Cari, berlari kepada hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu kita kejar ya saudara-saudara. Biar perenungan firman ini sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara dan saya semakin hari melekat kepada Tuhan, maka janjinya Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya, sebab saudara dan saya mengenal nama Tuhan Yesus Kristus, menara yang kuat itu yang tidak tergoncangkan. Ya saudara-saudara, mari biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dan membawa setiap kita untuk terus punya kerinduan mengejar hatinya Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan, karena tidak ada kekuatan apapun yang dapat kita andalkan. Tidak ada seorang pun yang dapat membawa saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Hanya nama Yesus, lewat nama Yesus, nama di atas segala nama, yang akan memberikan saudara dan saya kemenangan, yang akan memberikan saudara dan saya keselamatan, yang akan memberikan saudara dan saya ini jalan. Karena Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa selain melalui aku. Mari saudara, tetap teguhkan hatimu, tetap percayakan hatimu, tetap andalkan nama Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun kita melewati, menyeberang sungai, melalui api, ataupun membuat setiap kita ini Tuhan, melalui menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak kesakitan mungkin, problema, kesusahan, kesulitan. Tapi percaya, pegang janji Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk melihat kuasa Tuhan tetap terjadi buat hidup saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang dibedakan oleh Tuhan. Saudara, biar 1-2 menit ini saudara bisa berdoa. Mari Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah hati kami, lembutkan kami Tuhan. Kuasai dengan kekuatan Roh-Mu, biar roh kebenaran ini masuk dalam hati kami, mengubahkan jalan pikiran kami, membuat kami terus punya pengharapan, membuat kami tetap terus percaya kepada kuasa-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang melebihi apapun. Karena semuanya boleh bertekuk lutut di bawah kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengatasi semua masalah, sakit penyakit kami, kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Setiap apapun Tuhan, Engkau tahu sedalam-dalamnya akan setiap kerinduan hati kami. Mari Roh Kudus, ajari kami, berikan kami kekuatan untuk tetap memegang Engkau Tuhan. Tidak memegang yang lain, tidak mengandalkan yang lain.
tapi kami berpegang kepada setiap janji firman-Mu. Karena janji firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya. Janji firman-Mu akan tergenapi dalam hidup setiap kami. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena Engkau merancangkan rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Membuat setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Mengalami pembalikan keadaan yang daripada-Mu. Mengalami Tuhan pertolongan yang daripada-Mu. Mengalami pertobatan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Karena Engkau adalah menara kami yang kuat, Engkau adalah kekuatan kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar hati kami tetap terus Tuhan melekat kepadamu, menjalin keintiman bersama dengan Engkau. Sehingga Engkau yang membentengi hidup kami, Engkau yang meluputkan kami, Engkau yang membuat kami Tuhan memiliki jalan keluar yang daripadamu. Di dalam nama Yesus kami percaya, buat orang-orang yang sakit juga kami tetap berdoa Tuhan. Saat-saat pandemi ini banyak orang-orang yang tertular sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau lah Tuhan Jehovah Rafa atas setiap kami. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau Tuhan yang akan membuat mereka punya kesehatan yang prima. Di dalam nama Yesus imun tubuh mereka kembali diberikan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Yesus biar kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Kesembuhan terjadi di seluruh dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah nama di atas segala nama. Nama yang akan membuat setiap kami bisa mengalami pembebasan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur kepadamu Bapa, mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan jagai bangsa dan negara kami Tuhan. Jagai dengan damai sejahtera-Mu. Jagai Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Pulihkan bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan. Lawat biar terjadi pertobatan. Pertobatan pembalikan keadaan terjadi atas bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami mengalami pemulihan yang daripadamu Tuhan. Engkau sendiri yang bertata atas bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada Bapak Presiden maupun semua jajaran pejabat yang ada di bangsa kami Tuhan. Mereka boleh mengerti apa yang mereka harus lakukan. Di dalam nama Yesus ada hikmat, kebijaksanaan, otoritas kuasa ilahi turun atas setiap bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh menyerahkan semua keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun Tuhan, turun atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi Tuhan, kesejahteraan terjadi Tuhan. Masa keemasan kembali terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Tidak ada lagi kemiskinan atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau Tuhan yang akan terus membuat perekonomian bangsa kami kembali dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus untuk pemimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani ya Tuhan. Biar Engkau juga berkati pelayanannya yang ada di Jogja di dalam nama Yesus. Sehingga hamba-Mu bersama keluarga boleh menjadi saluran berkat seperti yang Engkau mau. Menyampaikan kabar kesukaan yang daripada Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa mengerti dan memahami, mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, kami butuh Engkau Tuhan. Biar pengurapan yang baru turun atas setiap
kita semuanya. Mari saudara, saya ajak untuk pengurapan. Shikarata karaya lama yase. Kialama sorata kaya shikarata. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Tudung perlindungan 10 lapis menjaga pikiran kami Tuhan. Menjaga pikiran kami dengan pikiran Kristus Yesus yang terus membangun kami Tuhan. Untuk semakin hari semakin melekat kepadamu. Di dalam nama Yesus, biar mata kami Tuhan tetap tertuju kepadamu. Mata ini tetap terus memandang kepadamu. Telinga kami juga mendengar setiap arahan-arahan yang daripada firman-Mu Tuhan. Hati kami terus Tuhan mau melekat kepadamu ya Bapa. Kami mau terus mengejar apa yang ilahi. Mengisi hidup kami Tuhan dengan yang lebih lagi Tuhan. Lewat setiap firman-firman yang memberikan kekuatan untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Segala pemberontakan ketidaktaatan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami patahkan semuanya. Cabut Tuhan, cabut dengan gantikan dengan ketaatan, kesetiaan Tuhan. Hati yang terus percaya kepadamu, hati yang terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Tangan kami juga kami serahkan semuanya kepadamu, biar lewat tangan kami Tuhan, kami pun boleh menjadi saluran berkat seperti yang Engkau mau. Karena kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Sepasang kaki kami juga kami serahkan semuanya kepadamu. Biar sepanjang hari ini Tuhan kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan semua deklarasi, setiap firman, setiap pujian yang sudah kami nyanyikan, yang sudah kami dengar Tuhan di dalam nama Yesus. Biar termeterai jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar pelita firman Tuhan menjadi pelita jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur untuk minggu ini Tuhan. Biar kami mau pulang bersama dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Persekutuan dengan kuasa Allah Roh Kudus tetap berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur kami hanya bagi nama Yesus, nama di atas segala nama. Termeterai jadi dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.